إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah azzakumullah, nanti setelah matahari tenggelam hari ini atau mungkin besok ada satu seruan dari langit, ya bagiyal khair aqbil, wahai para pencari kebaikan, siap-siaplah menghadap. Wa ya bagiyal syarr amsik, wahai para pencari keburukan yang biasa berbuat maksiat, berzina, minum khamr, berjudi, dan jarang sholat dan seterusnya, berbohong, amsik, tahan, stop. Hanya saya tidak ada yang mendengarnya. Kita bisa tahu karena sabda Nabi alaihi salatu wassalam, inilah saat di mana kita hentikan kebiasaan maksiat kita. Yang subuh masih suka siangan, yang mendengar azan masih asyik mengurusi dunia, bisnis, jualan, dan seterusnya, rapat di kantor. Antum harus tahu, untuk sesuatu yang besar sekali nilainya, tapi itu dunia, tinggalkan ketika azan berkumandang. Sebaliknya, ketika sesuatu sudah di depan mata dan itu kebutuhan kita, fitrah kita, makan misalnya sudah dihidangkan, terdengar azan, kita disuruh makan dulu karena di fitrah manusia. Adapun berapa miliaran bahkan triliunan, dengar azan tinggal. Kenapa? Sebetulnya kita tidak terlalu butuh dengan miliaran triliunan. Adapun makan sesuap buah-suap ini butuh. Mana ada orang yang tidak butuh makan? Lihat, Nabi alaihi salatu wassalam mengaturnya, dan aturan itu dari Allah Rabbul Alamin. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, insyaallah antum tahu semua. Berpuasa Ramadan dari subuh sampai maghrib, salat tarawih, tadarus Al-Quran, dan seterusnya. Sebetulnya yang harus kita ketahui lebih jauh adalah ibadah apa yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW menjelang puasa, saat puasa, habis puasa. Ini yang kita harus lebih tahu. Yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat menjelang Ramadan adalah bermaaf-maafan. Termasuk satu Syawal, tidak ada contoh dari Nabi dan para sahabat bermaaf-maafan. Bermaaf-maafan bagian dari sebuah kebaikan ibadah yang tentu harus ada contoh dari Nabi SAW. Contoh dari Nabi SAW meminta maaf ketika apa? Ketika kita merasa bersalah. Ketika kita tidak merasa salah apa-apa, ngapain minta maaf? Minta maaf tidak ada hubungannya dengan hari, dengan tanggal, dengan bulan, dengan tahun. Meminta maaf hubungannya dengan kesalahan. Kalau kita merasa salah, ya minta maaf. Tidak ada hubungannya dengan satu Syawal, satu Ramadan. Berbondong-bondong ke kuburan 3 hari, 2 hari, sehari sebelum Ramadan, termasuk satu Syawal. Ini juga sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Berziarah kubur, satu tujuan besar, litudzakkirul maut, agar kalian ingat mati. Masa ingat mati setahun sekali, setahun 2 kali, sering-seringlah.
dan tidak ada hubungannya dengan Ramadan, dengan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kapan kita ada kesempatan berziarah, silakan ziarah. Tidak ada hubungannya dengan hari-hari tertentu, Jumatkah, Kamiskah, Seninkah, tidak ada. Karena tujuan utama ziarah kubur adalah lidzudzakirul maut, agar kita semua sadar bahwa kita akan mati seperti mereka yang ada di hadapan kita ini. Ya, yang sebulan yang lalu masih ngobrol dengan kita, yang seminggu yang lalu sudah merencanakan buka bisnis baru dengan kita, yang bahkan kemarin sore masih bercanda dengan kita, sekarang terbujur seperti itu. Maka jika bulan depan, pekan depan, bahkan besok pagi giliran kita, tidak mustahil. Itu tujuan pokok ziarah kubur. Adapun membersihkan bukan tujuan. Adapun memohonkan ampun bisa dari mana saja. Mendoakan kedua orang tua kita yang sudah meninggal dan bisa dari mana saja. Tidak harus dari atas kubur. Apalagi yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, sengaja berhenti makan minum, sengaja berhenti makan dan minum padahal belum subuh. Sengaja, kecuali memang nggak sengaja. Nggak sengaja karena memang sudah nggak lapar lagi, nggak haus lagi, padahal subuh masih 7 menit lagi, 10 menit lagi, ya nggak masalah. Ini sengaja, masih lapar, masih haus, tapi nggak berani makan lagi, minum lagi. Kenapa? Karena sudah 10 menit menjelang subuh. Ini sebuah kesalahan besar, ini sebuah kebatilan besar, melawan sabda Nabi SAW, la tazalu ummati fi khair, umatku akan selalu berada dalam kebaikan selagi mengakhirkan sahur. Jadi sahur itu diakhirkan, bukan disegerakan. Jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 malam, tidak baik. Tapi detik-detik menjelang subuh, mungkin seperempat jam, mungkin 10 menit sebelum subuh baru mulai sahur. Begitu selesai sahur, adzan subuh. Bahkan Umar pernah bersama dengan Nabi sahur bersama. Umar masih memegang wadah bejana yang berisi makanan, mangkuk berisi makanan. Tiba-tiba terdengar azan subuh yang kedua, bukan azan yang pertama. Umar melihat ke arah Nabi SAW. Nabi mengatakan, teruskan. Ya, lihat saudara-saudara kita membatasi 10 menit sebelum subuh, sudah tidak boleh makan apa-apa, minum apa-apa. Apakah hati-hati seperti ini baik? Tidak. Berarti kita lebih hati-hati dari Nabi dan para sahabat. Kita lebih tahu dari Rasul dan para sahabat. Kita lebih berilmu dari Rasul dan para sahabat. Tidak mungkin. Yang paling berhati-hati dalam beragama ini Rasul dan para sahabat. Melebihi Rasul dan para sahabat bukan berhati-hati, tapi gulu berlebihan. Dan juga yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi di dalam berbuka, Allahumma lakasumtu wa bika amantu dan seterusnya. Ini karena berdasarkan hadis dhaif, maka tidak boleh kita yakini bahwa itu dari Nabi SAW. Sebaiknya yang dari Nabi adalah za'abat tamam wa talatil hurub wa sabata al-ajru insyaallah. Ini yang sahih dari Nabi SAW setelah beliau memerintahkan untuk memulai dengan rukuk. Kalau tidak ada khamr yang tua, rukuk yang muda. Kalau tidak ada air, maka tidak tepat kalau air dulu baru kurma. Ya, kata Nabi, rukuk dulu, tidak ada khamr, tidak ada air. Ini yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kemudian apa yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, dan ini kata Aisyah, ya, mazana Rasulullah ala 11 raka'atan fi Ramadan atau fi ghairi Ramadan. Aisyah mengatakan Rasulullah belum pernah salat malam qiyamul lail lebih dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Ucapan Aisyah ini didengar oleh Ibnu Umar, didengar oleh Anas bin Malik, didengar oleh Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan lain-lain. Mereka semua diam. Mereka semua setuju dengan ucapan Aisyah bahwa Rasulullah SAW malam tidak pernah lebih dari 11. Bahkan Syekh Al-Albani dengan tegas mengatakan salat tarawih lebih dari 11
seperti sholat sunat duhur 5 rakaat. Bukan sholat duhur ya. Banyak yang mengatakan saya balik bilang seperti sholat duhur 5 rakaat. Tidak, sholat sunat duhur. Sholat sunat duhur qobliyah boleh 2, boleh 4, ba'diyah boleh 2, boleh 4. Nggak ada yang 5. Kata beliau lebih dari 11 berarti seolah seperti 5. Kenapa? Karena tidak mungkin kita boleh lebih dari Nabi SAW. Kalau kita boleh lebih dari Nabi SAW, bolehlah azan hanya ala sholat 3 kali. Lebih baik 3 kali daripada 2 kali. Bolehlah kita baca subhanallah, subhanallah, subhanallah habis sholat 40 kali. Lebih baik 40 kali daripada 33 kali. Bolehlah kita melempar jumlah 8 kali. Lebih baik 8 kali daripada 7 kali. Apa begitu? Tentu tidak. Kenapa kita tidak boleh melebihi Nabi SAW? Kurang boleh, kalau memang boleh kurang. Berapa banyak kita, ibadah kita kurang dari Nabi SAW? Ya, misalnya sholat malam kurang dari 11, tentu boleh. Menghatamkan Al-Quran lebih dari seminggu, baru-baru seminggu, sebulan lebih, bahkan setahun baru khatam, dosakah kita? Tidak dosa, itu kurang dari Nabi SAW. Boleh. Yang tidak boleh adalah lebih dari Nabi SAW. Nabi habis sholat tidak pernah mencontohkan salaman kan Nabi. Dan kita sama. Ini melebihi Nabi SAW. Berarti kita lebih baik dari Nabi SAW? Tidak mungkin. Aku qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayyuhal sunnah Nabi alaihi salatu wassalam semakin lama semakin tidak dikenal. Lihat hari ini, adakah masjid yang memandangkan azan Abu Mahdurah? Salah satu sunnah Nabi adalah azan Abu Mahdurah. Sebelum sampai hayya 'alas shalah, syahadat diulang lagi. Hampir-hampir tidak ada. Hatta Masjidil Haram, Masjid Nabawi tidak memandangkan masjid Abu Mahdurah. Dan begitulah sunnah. Semakin lama, semakin sedikit, semakin hilang, semakin tidak dikenal. Jarang dari kita sepulang dari safar atau umroh atau haji atau dari Makassar, dari Surabaya, mampir masjid terdekat, sholat 2 rakaat. Ini sunnah Nabi SAW. Jarang kita lakukan, hampir hilang. Ya, bahkan sebagian kita ke Surabaya, ke Makassar, sholat zuhur masih 4 rakaat, sholat asar masih 4 rakaat, padahal sholat sendirian atau berjamaah sesama musafir dari Jakarta. Padahal Nabi dan para sahabat tidak pernah ketika safar sholat 4 rakaat. Begitulah sunnah. Semakin lama semakin sedikit, semakin lama semakin hilang. Sebaliknya, yang semakin lama semakin banyak apa? Bid'ah tahun 400 tahun setelah Nabi wafat lebih banyak dari 200 tahun setelah Nabi wafat. 600 tahun setelah Nabi wafat lebih banyak lagi. 1000 tahun setelah Nabi wafat lebih banyak lagi. Hari ini luar biasa. Hampir kita sulit menghitungnya. Bukan ratusan lagi, ribuan bid'ah yang dilakukan oleh kaum muslimin. Ibadah-ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semakin lama semakin banyak. Kenapa? Karena kaum muslimin tidak diajari manhaj, tidak diajari kaidah benar bahwa hukum asal ibadah adalah haram. Al-aslu fil ibadati lit-tahrim al-madhhab. Hukum asal dari sebuah peribadatan adalah haram, kecuali yang diperintahkan oleh Nabi, dicontohkan oleh Nabi, diteruskan oleh para sahabat. Maka jika tidak ada perintah dari Allah dan Rasulnya, tidak ada contoh dari Rasul dan para sahabat, haram kita lakukan. Walaupun baik, salat tentu baik, puasa tentu baik, tapi salat itu sabar, salat rakaat, salat yang mau kasar.
Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Itulah bid'ah. Haram. Ini banyak kaum muslimin tidak faham. Banyak dari kaum muslimin tidak faham. Saking tidak fahamnya, seorang mengatakan, habis sholat bolehkah buka handphone? Boleh. Habis sholat digital boleh? Boleh. Habis sholat ngobrol boleh? Boleh. Habis sholat salaman justru lebih bagus, malah gak boleh. Aneh nih kaum salafi atau kaum wahabi. Beliau tidak memahami bahwa ini ibadah haram dilakukan kecuali ada contoh dari Nabi SAW. Ingat, sebuah perbuatan baik berpahala akan berubah menjadi dosa. Sebuah perbuatan baik, ketaatan yang mestinya dapat pahala akan berubah menjadi dosa. Kalau menentukan 3 hal. 1, waktu. Menentukan waktu. Baca Yasin berpahala, baru Yasin sudah 20 kebajikan. Tapi menentukan waktu. Malam Senin, malam Selasa, malam Jumat. Sementara Nabi tidak pernah menentukan waktu itu. Mestinya dapat pahala, berubah menjadi dosa. Yang kedua, tempat. Jika menentukan tempat, sholat tentu berpahala. Kalau Qobliyah, Ba'diyah. Tapi tidak menentukan tempat. Kalau Qobliyah saya harus di sini, kalau Ba'diyah saya harus di sini, maka ini menjadi dosa. Yang ketiga, bilangan. Baca Al-Fatihah berpahala, jelas. Tapi berubah jadi dosa. Kenapa? Karena kita menentukan bilangan. Saya akan baca Al-Fatihah 17 kali, 27 kali, 100 kali dalam sehari semalam, sementara tidak ada contoh dari Nabi SAW. Ganti. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب